Jadi terkait dengan ini, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa anak-anak otak kanan dengan anak otak kiri itu kan berbeda. Biasanya kalau anak otak kanan atau anak ini gimana ya? Ya. Jadi, anak otak kanan biasanya itu dia tipe-tipe kinestetik, tipe anak-anak kinestetik yang, di mana, dia nanti belajar kalau dia bergerak. Oleh karena itu disarankan bahwa layout ruangan itu dalam kondisi, mengakomodasi seluruh tipe belajar, tidak yang seperti yang sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi, apa namanya, yang sifatnya klasikal. Nah, anak-anak yang tipe kanan, biasanya itu dia tidak suka dengan keteraturan, dia tidak suka, dengan pola yang biasa. Ya contoh, anak-anak yang, tipe otak kiri, yang anak-anak otak kiri misalnya dalam Bapak Ibu bisa, praktekkan ini ya di Bapak Ibu bisa, praktekkan di sini ya, eee, Bapak Ibu bisa praktekkan misalnya anak yang, eee, visual, anak yang visual biasanya kalau kita kasih tugas, dia akan mengikuti seluruh arahan kita dengan baik. Misalnya Bapak Ibu, ngajar misalnya, di sebuah sekolah atau madrasah meminta, anak untuk, membelikan misalnya, "Tolong Dek, belikan saya." Apa ya, eee, pisang ijo misalnya, kalau siang-siang gini enak ya pisang ijo, "Es pisang ijo di mana Bu?" "Di Sentral." Ya. Kalau misalnya dari Alauddin kantor saya ke Sentral itu kan bisa naik, PT-PT satu kali ya, Bapak Ibu yang pernah ke Makassar, bisa naik angkot satu kali, langsung ke semua angkot yang ada di Makassar itu, tujuannya kalau lewat Alauddin pasti lewat langsung menuju ke, Sentral. Oke, tapi dengan cara apa, dia diberikan peta, diberikan penjelasan, diberikan peta ya, diberikan peta saja dia tidak ada penjelasan, "Mana petanya Bu ini? Ini kamu, peta, menuju ke penjual pisang ijo," misalnya di Sentral, gitu ya. Dia akan sampai anak tipe visual. Tapi anak yang auditori itu tidak cukup dengan penjelasan, ya. Tidak cukup dengan peta yang diberikan seperti halnya anak-anak visual. Dia harus dijelaskan Bapak Ibu, dia harus dijelaskan, harus diterangkan, "Ini petanya, bagaimana caranya saya ke sana Bu?" Ya kamu pakai PT-PT, warna merah atau warna biru silakan pasti akan sampai ke sana. Itu dengan tipe auditori. Jadi dia dengan gambar dan dengan penjelasan. Beda dengan anak visual, dengan gambar dia bisa sampai ke sana, TP, membelikan, saya, es pisang ijo. Tetapi kalau anak kinestetik, itu tidak cukup dengan diberikan peta, tidak cukup dengan dijelaskan, tetapi dengan cara diantar dulu, "Bu, antar dong Bu Isti, saya kurang jelas penjelasannya Ibu, ini dengan, peta yang diberikan Ibu, tolong dong saya diajari, tolong dong saya ditemani dulu ke sentral." Ya, jadi harus diantar dulu Pak, sampai ke sentral. Kita sebagai guru mengantar anak-anak sampai ke sentral. Setelah itu yakin dan percaya bahwa anak-anak kinestetik seperti ini, suatu saat, kemudian saya akan memberi tugas yang sama atau tugas yang berbeda dengan tempat yang sama ataupun tempat berbeda, dia akan menggunakan tekniknya masing-masing. Dan yakin dan percaya bahwa anak kinestetik ini, jika diberikan tugas yang sama, dia akan mendapatkan jalan-jalan baru. Beda dengan anak visual dan anak auditori. Sehingga, sehingga, kita bisa lihat akan, misalnya untuk, eee, saya punya teman dulu, apa namanya, guru fisika saya, guru fisika saya memberikan tugas kepada kami, kami selalu menyelesaikan rumus-rumus sesuai dengan apa yang ada di buku. Sementara ada teman saya, itu menyelesaikan rumus dengan rumus yang berbeda bahkan dia, mampu menciptakan rumus baru, seperti itu. Jadi dia, model tipikal, otak kanan yang selalu out of the box. Jadi anak-anak otak kanan itu biasanya dia tidak selalu mau mengikuti aturan yang ada, dia selalu mau, mengembangkan diri dengan cara yang berbeda. Nah,
Anak-anak kinestetik ini kalau kita olah di pola asuh dan pola didikan dengan baik, maka anak-anak seperti ini dia akan menjadi, leader-leader kita di masa yang akan datang. Dia akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Karena pemimpin itu tidak selalu stuck dengan, pola yang ada, Pak. Dia selalu, development, dia selalu, berkembang, mengembangkan diri, mengembangkan perusahaannya, mengembangkan organisasinya, mengembangkan dan itulah tipikal, orang-orang, otak kanan yang selalu selalu mau, berkembang, ya tidak stagnan dengan cara yang biasa-biasa saja. Jadi seperti itu, Bapak. Jadi anak-anak kinestetik ini sebenarnya anak-anak yang merupakan aset besar buat bangsa kita, aset besar buat, kelas kita, aset besar buat, apa namanya, keluarga kita yang harus kita, pola asuh dan pola didikan dengan baik. Tidak seperti sekarang ini selalu kita menafikan anak-anak seperti itu. Coba Bapak Ibu lihat saya sering membaca, saya suka membaca literatur tentang penemu-penemu yang, peraih-peraih Nobel seperti, Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu, eee Einstein yang menciptakan, rumus, apa namanya, E sama dengan MC kuadrat, itu dulu, semasa kecilnya itu dianggap sebagai anak yang, berkebutuhan khusus, anak yang menurut tadi Pak Muhlis, anak yang, autis atau anak yang keterbelakangan mental. Tetapi sepanjang proses kehidupannya dia menjadi seseorang yang, wow eee, memiliki 3.000 lebih, penemuan ya, eee, tetapi tetap ditunjang oleh pola asuh dan pola didik yang baik. Saya melihat, saya membaca, dari keluarga si Einstein bukannya, eee eee, apa namanya, 1 kali, 2 kali dia melakukan, kegagalan, itu terus di-support, terus didukung oleh keluarganya. Ya, eee, karena anak-anak seperti ini kan biasanya banyak tanya, Pak. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, biasanya kita sebagai orang tua kan tidak mau pusing, tidak mau susah ya. Eee jangan bertanya, kerjakan saja, enggak usah bertanya, kerjakan saja. Padahal anak itu kan seperti spons yang selalu mau bertanya, yang selalu mau tahu segala sesuatunya. Kalau kita kita apa namanya ini, menyepelekan, pertanyaannya itu, maka si anak itu tidak akan, apa namanya, dia akan mencari, jawaban di tempat lain. Ya bagus-bagus kalau jawaban itu, baik menurut dia dan dia yakini. Tapi kalau baik, tapi kalau misalnya jatuhnya ke orang yang tidak baik, itu kan kasihan. Itulah terjadi banyak penyimpangan perilaku yang terjadi, seperti sekarang ini ya, anak-anak di daerah kan tahulah Pak, Bapak, Ibu, ada yang saya itu sangat sedih kok ada, saya mendengar dari teman-teman guru, siswanya ada yang menghisap lem, ada yang jatuh ke narkoba dan saya juga dulu pernah jadi guru, saya pernah mendapatkan siswa saya, kena narkoba, ini padahal di daerah terpencil di Bone sana. Saya pikir, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ternyata, setelah saya belajar tentang parenting, saya belajar tentang, intinya itu pada pola asuh dan pola didik di keluarga maupun di lingkungan, sekolahnya. Jadi anak-anak yang, bertanya, Bapak Ibu tolong, minta dipenuhi rasa ingin tahunya. Kalaupun, misalnya Bapak Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, simpan pertanyaan itu dan, eee bawa ke orang yang bisa menjawab itu. Dan kalaupun tidak bisa menjawab, pertanyaan anak tersebut, yakinkan kepada anak tersebut, motivasi anak tersebut bahwa ibu, bapak belum bisa menjawab pertanyaan kamu karena pertanyaan kamu ini, saya sudah tanyakan ke tempat-tempat ya kita sama-sama bertanya kepada ahlinya, tapi ahlinya pun, belum bisa menjawab pertanyaan kamu, maka yakin dan ibu yakin, bapak yakin, dan percaya bahwa pertanyaan kamu nanti akan suatu saat nanti akan kamu jawab sendiri, Nak. Jadi kita motivasi dengan cara-cara seperti itu. Tidak halnya seperti yang sering kita lakukan, mungkin orang-orang tua kita lakukan dulu juga, apa namanya, memberangus rasa ingin tahu mereka dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, kreatif mereka, ya, seperti itu. Jadi, sebaiknya kita tidak mengulang kekeliruan yang sama dengan mungkin orang-orang tua,
kita dahulu dan juga mungkin kita yang sekarang ini yang belum memahami tentang keunikan, tipe keunikan anak kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa, saya, sharing di sini. Kemudian, kita bisa lihat lagi, jadi, dari teknik dan caranya masing-masing ya, sekarang di masa pandemi ya. Oke, ini ada keputusan Dirjen, ya terkait dengan madrasah Bapak Ibu ya. Ini sudah baru muncul, baru keluar, keputusan Dirjen Pendis Pak nomor 2791 tahun 2020 ya, tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Di keputusan ini nanti ada petunjuk-petunjuk yang terkait dengan juga nanti ada kaitannya dengan, pada saat kita melakukan langkah-langkah pembelajaran di RPP kita. Jadi kita masukkan, semisalnya di sini, di keputusan ini Bapak Ibu bisa, cari download di internet, seperti apa sih, isinya. Tetapi pada dasarnya secara gambaran umumnya bahwa nanti di langkah pembelajaran kita, di RPP kita itu selayaknya di kegiatan pendahuluan itu sebaiknya Bapak Ibu, menuliskan, di kegiatan pendahuluannya itu mengecek kehadiran siswa, selain mengecek kehadiran siswa, secara fisik maupun secara psikis ya, secara fisik maupun psikis apakah dia dalam kondisi, sehat walafiat, tidak kurang apapun, secara, secara fisiknya ya Bapak Ibu, secara fisik ya, secara fisik dan secara, psikisnya, itu. Kemudian, selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu taat dengan protokol kesehatan untuk menjaga, ya, menjaga jarak gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian begitu pula di kegiatan, penutupnya ya, selalu mengingatkan, memotivasi anak untuk, taat dengan protokol kesehatan. Oke. Kemudian di konsep dasar ini, kita akan menyusun yang namanya lesson plan atau perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang apa sih yang menjadi pertanyaan besar pada saat kita menyusun, pembelajaran, Pak, ya? Saya pindahkan dulu ini. Ya, yang pertama adalah, yang menjadi pertanyaan pada saat kita menyusun perencanaan pembelajaran, apa yang ingin saya ajarkan, ya. Jadi di perencanaan pembelajaran harus jelas dulu nanti identitasnya, Pak, ya, identitas RPP-nya, identitas pemetaannya. Ini sering kemarin di RPP 1, di DJJ RPP 1, pada saat saya memeriksa, tugas-tugasnya itu terkadang melupakan itu identitas RPP-nya. Jadi RPP-nya ini RPP mau diajarkan untuk mata pelajaran apa nih, mata pelajaran apa, di kelas berapa, semester berapa gitu ya. Kemudian durasi waktunya berapa JP gitu ya. Apakah ini untuk pertemuan, berapa kali pertemuan gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi apa yang akan apa yang akan saya ajarkan itu harus jelas di identitasnya ya. Kemudian, bagaimana saya mengajarkan itu nanti masuk di, langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ini terkait dengan nanti pada saat Bapak Ibu menyusun, IPK atau indikator, pencapaian kompetensinya. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi ini adalah jantungnya, ya, perangkat pembelajaran kita Bapak Ibu. Jantungnya perangkat pembelajaran kita. Jadi Kakak, apapun itu jadi, langkah pembelajaran, model, metode, pendekatan, teknik penilaian itu acuannya kepada IPK, ya, IPK. Jadi kalau IPK-nya sesuai, ya, sudah bagus cara Bapak Ibu menyusun IPK, maka yakin dan percaya ke belakangnya juga akan baik.
Ya jangan sampai yang terjadi selama ini, kalau saya mensupervisi, RPP, teman-teman guru, baik guru maupun, pengawas, kepala madrasah, itu biasanya, kita lihat, RPP-nya pematanya lain, RPP-nya juga lain, kemudian KD-nya lain, IPK-nya lain, langkah pembelajarannya lain, modelnya lain, sampai ke teknik penilaiannya juga lain. Jadi tidak sinkron dan tidak sesuai runut-runutannya. Sama seperti misalnya baju ya Pak. Baju baju ini adalah baju RPP, bajunya hitam, tetapi lengan kanannya warna pink, lengan kirinya, warna hijau, bawahannya warna biru. Itu kan kelihatan seperti ondel-ondel gitu ya, Pak. Kita tidak mengharapkan seperti itu perangkat pembelajaran kita. Jadi kalau harus serasi dan sepadu dan sepadan. Tidak mesti harus sama, tetapi, ada hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah kita susun, terutama di IPK ya, terutama di IPK. Kemudian termasuk karena yang nanti di RPP sederhana, dari 13 komponen yang ada di format RPP di Permendikbud nomor 26 tahun 2017 Pak ya, yang kemarin terakhir tentang standar proses, itu ya, saya admit dulu teman. Kemudian itu, sebenarnya tidak hilang komponen-komponen itu, tetapi dia harusnya masuk di komponen RPP sederhana yang tinggal 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, tiga adalah penilaian. Yang ketiga adalah penilaian ya. Yang ketiga adalah penilaian. Jadi ada 3 komponen, tetapi tidak menafikan bahwa di komponen RPP itu tidak ada identitas. Harus ada dong identitas karena ini tadi what I am teaching. Apa yang saya ajarkan? Masa dalam RPP hanya ada tujuan, hanya ada langkah-langkah dan hanya ada penilaian. Jadi tetap ada identitas RPP-nya, Pak. Ada identitas RPP, kemudian ketiga komponen itu. Dan kalaupun Bapak Ibu mau melengkapi ketiga komponen itu ya sah-sah saja. Artinya bahwa di dalam kurikulum kita itu bisa lebih, tidak boleh kurang, ya. Bisa lebih, tidak boleh kurang. Artinya apa? Bahwa kurikulum kita ini adalah kurikulum yang tumbuh kembang atau growth curriculum, ya, kurikulum yang tumbuh kembang. Artinya bisa dikembangkan, Pak. Bisa dikembangkan tapi tidak bisa dikurangi, ya. Karena ada yang namanya eee, apa namanya, kurikulum itu, sebenarnya bukan sesuatu yang harga mati, ya. Karena yang saya berani menyatakan bahwa kurikulum yang sebenarnya dan senyata-nyatanya itu adalah it's me, kita Pak, guru. Guru itu adalah kurikulum berjalan, ya, kurikulum berjalan. Artinya the real is curriculum is a teacher. Kurikulum yang sebenar-benarnya adalah guru. Kenapa, saya berani mengatakan itu? Karena siapa yang mengetahui karakteristik, siapa yang mengetahui karakteristik materi kalau bukan guru, ya. Karakteristik materi, bahasa Indonesia itu berbeda dengan karakteristik materi yang ada di mata pelajaran sains. Di mata pelajaran sains pun itu beda-beda. Karakteristik materi yang di fisika beda dengan biologi, beda dengan yang ada di, kimia, ya, seperti itu. Jadi beda-beda, Pak. Yang tahu itu adalah Bapak Ibu sebagai guru. Kami sebagai bidiasuara pun, itu, hanya melatihkan teknik-tekniknya saja. Yang memahami nanti isi daripada langkah-langkah, isi daripada, karakteristik materi ajarnya itu adalah Bapak Ibu. Dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebagai guru. Karena, Bapak Ibulah yang sebenarnya adalah the real curriculum. Kemudian, yang kedua adalah siapa sih yang mengetahui karakteristik siswa? Ya peserta didik yang diajar itu adalah Bapak Ibu, ya. Bukan di dokumen kurikulum kita, ya, itu tidak disebutkan seperti ini loh karakteristik materi ajar, seperti ini loh karakteristik siswanya, tidak. Yang memahami itu adalah guru. Oleh karena itu, RPP itu disusun oleh guru, ya, berdasarkan panduan-panduan yang ada. Tidak seperti selama ini RPP yang kita susun itu, berdasarkan copy paste. Ya, RPP yang ada di Jawa Bapak Ibu mau paksakan dipakai misalnya di Konawe atau dipakai di Polman, itu
Nggak benar itu. Karena beda kondisi di Jawa dengan yang ada di Sulbar atau di Sultra ataupun di Sulsel misalnya. Itu beda. Jadi oleh karena itu ya so pasti harus mengedepankan karakteristik siswanya. Ya, siswa Bugis ya beda dengan karakteristik siswa orang atau laki atau karakteristik siswa orang Mandar misalnya atau karakteristik orang Makassar itu beda, Pak. Jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Ya, seperti itu. Yang mengetahui itu adalah guru. Itulah inti daripada kurikulum kita sebenarnya. Inti daripada apa namanya perangkat pembelajaran kita itu harus diperhatikan Bapak Ibu, ya seperti itu. Kemudian how will I know if the student understand? Bagaimana saya sebagai guru tahu bahwa siswa itu paham, ya siswa itu tak paham. Nah di sini saya dapat ilmu teknik yang bisa mengetahui siswa untuk dia paham apa enggak nih? Dia paham apa enggak? Ya, nanti kita akan praktekkan di sesi kali ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui pada saat Bapak Ibu melakukan proses nanti penilaian karena penilaian di dalam kurikulum 2013 dia include di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Dia masuk ke dalam proses pembelajaran. Ya, dia tidak terpisah seperti halnya KTSP. Di KTSP dulu Bapak Ibu yang mengajar. Penilaian nanti setelah proses pembelajaran berlangsung baru kita melakukan proses penilaian. Di K13 itu tidak seperti itu. Dia masuk ke dalam proses pembelajaran. Jadi pada saat Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu juga harus melakukan proses penilaian. Penilaian sikap kah, penilaian keterampilan kah, dan penilaian keterampilan. Nah, dulu di format RPP yang lama, ketiga-tiganya ini harus Bapak Ibu nilai. Tetapi di format RPP sederhana tidak mesti ketiga-tiganya ini muncul. Bisa saja pengetahuan Bapak Ibu pada pertemuan pertama yang Bapak Ibu ukur sesuai dengan IPK-nya hanya pengetahuan dengan keterampilannya saja. Nanti di pertemuan berikutnya yang muncul dari IPK-nya itu hanya sikap dan pengetahuannya saja. Bisa seperti itu, ya. Tidak mesti harus tiga-tiganya muncul. Ini dari panduan yang ada di format RPP-nya, ya. Kita bisa lihat nanti. Kemudian bagaimana sih cara Bapak Ibu mengetahui mana siswa yang paham, mana ya siswa yang tidak paham? Itu bisa Bapak Ibu lakukan dari proses-proses penilaian seperti tadi, kuis atau apa. Tapi ada teknik yang bisa ada teknik yang bisa kita lakukan dengan cara misalnya begini, Pak, dengan memakai gerakan. Misalnya, kalau anak-anak sudah paham, biasanya kan kalau kita tidak tahu ya, kalian sudah paham belum? Ya ada yang diam, ada yang sudah Bu. Tapi kita tidak bisa kita tidak bisa meraba-raba bahwa anak ini sudah paham apa tidak. Ya, ada teknik tools yang bisa Bapak Ibu lakukan itu dengan cara thumb atau thumb ini jempol ya. Jadi kalau jempolnya naik ke atas berarti Anda sudah paham, ya. Kalau misalnya jempolnya menyamping berarti saya paham setengah, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya jempolnya turun berarti belum paham, ya. Seperti itu dengan teknik gerakan untuk mengetahui anak-anak itu paham apa tidak dengan instruksi kita, dengan materi yang kita ajarkan, ya. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian di dalam proses ini harus diperhatikan pada saat nanti kita membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk nanti pemetaan dan dalam bentuk RPP. Nah, kemudian bagaimana saya mengajarkan? Ya di sini di lesson plan-nya yang harus kita pikirkan dalam proses pembentukan penyusunan perangkat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP ataupun pemetaan. Bagaimana saya mengajarkannya gitu? Who am I teaching? Bagaimana saya mengajarkannya? Nah, ini terkait dengan model, terkait dengan metode, terkait dengan pendekatan. Di web BLC saya sudah memasukkan itu. Ya, silakan Bapak Ibu kunjungi channel YouTube saya. Ketik saja Istiatiat Mama Lewai
atau langsung saja masuk ke link yang ada di web, saya sudah masukkan itu. Di situ ada tentang model metode pendekatan. Jadi di channel YouTube saya itu saya sudah saya membedakan antara model, pendekatan, metode, strategi, teknik. Ini kadang dari sekian banyak buku yang dibaca itu kadang kita bingung sendiri, yang mana sih yang masuk model, yang mana sih, apa sih bedanya antara metode, antara teknik, antara apa namanya pendekatan ya. Silakan Bapak Ibu menyimak dan mempelajari channel YouTube saya itu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan apa namanya perbedaan ketiganya. Nah, kenapa harus diketahui perbedaan-perbedaan model, pendekatan, metode dan lain sebagainya untuk kita menetapkan model apa yang cocok dengan materi ini, model apa yang cocok dengan indikator yang saya mau ajarkan, metode apa yang cocok yang saya harus tuangkan di dalam nanti langkah-langkah pembelajaran saya. Karena di model kan ada namanya sintaks. Ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, sintaks itu layaknya ya harus masuk di langkah pembelajaran Bapak Ibu. Ya, di langkah pembelajaran dan format RPP sederhana yang inspiratif yang sekarang ini dicontohkan nanti saya share juga tentang RPP inspiratif. Karena kalau format aslinya ini nanti saya bagikan ya. Format asli nanti di penyusunan deh. Saya berikan contohnya langsung. Itu sangat sederhana sekali. Tidak apa ya? Tidak sekompleks menurut pemahaman kita. Jadi tidak terlalu banyak berteori karena selama ini saya lihat kalau saya melihat RPP teman-teman guru pada saat kami mengobservasi di beberapa tempat, di beberapa madrasah, di beberapa teman-teman guru kita. Halo? Ya, itu biasanya RPP itu hanya sebatas teori, Pak. Ya, RPP itu tidak ubahnya, tidak bedanya dengan bahan ajar. Jadi sebaiknya di dalam menuangkan segala sesuatu masuk ke RPP itu harus dalam bentuk hal-hal yang sifatnya prosedural saja, hal-hal yang sifatnya teknis saja, hal-hal yang sifatnya teori itu masukkan ke lampiran bahan ajarnya Bapak Ibu, ya, lampiran bahan ajar, bukan di dalam batang tubuh format batang tubuh RPP ataupun di dalam batang tubuh pemetaan kita, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan langsung atau ada di chat barangkali ya? Ada saya stop dulu share-nya. Oke, ada yang bertanyakan Bapak Ibu silakan. Pesan saya. Halo? Oke, sudah ada chat yang masuk ya. Oh, kenapa suaranya tidak jelas? Oh, bukan pertanyaan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan masuk ke room chat, di chatnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke ya. Kita masuk lagi. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya coba ingin bertanya, Bu. Ya. Jadi sudah disinggung masalah tentang di awal tadi model-model tentang anak itu proses pembelajarannya, ada yang lewat otak kanan, ada otak kiri. Ya. Nah, terkait dengan RPP ini, Bu. Ya. Karena saya guru agama itu hanya 4 JP. Jadi ya, dalam proses pembelajaran RPP itu hanya 4 JP. Ya. Jadi untuk menerapkan model pembelajaran itu, kalau dengan yang tadi Ibu sampaikan dengan model bisa kita pakai yang otak kanan, otak kiri, semua kita harus lakukan, otomatis waktunya itu tidak akan selesai. Nah, itu mungkin itu saja, Bu. Oke. Terus bagaimana tanggapannya, Bu? Oke, Pak, terima kasih.
terkait dengan bukan berarti bahwa kita fokus kepada kepada otak kanan dan otak kiri ya Pak, itu ya, seperti itu. Tapi kita bagaimana meramu metode pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita itu lebih menyenangkan, karena biasanya begini, kenapa Pak, kenapa seringkali kita mendapatkan pembelajaran kita itu kurang menarik di hadapan siswa kita. Karena bisa jadi karena metode pembelajaran yang kita lakukan itu membosankan anak. Karena pembelajaran kekinian sekarang itu lebih banyak mengakomodasi Pak, mengakomodasi fungsi-fungsi kerja daripada kedua belahan otak ini. Jadi bukan berarti apa namanya ya, saya lebih memilih otak kanan atau otak kiri karena kedua belahan otak ini itu bekerja harmonis. Kita harus dua-duanya unggul, dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Jadi kedua cara kerja anak-anak kita dengan kedua dominansi otak mereka itu sebaiknya diakomodasi, Pak. Jadi pembelajaran kita harusnya itu tidak monoton, hanya ceramah saja gitu, Pak ya. Hanya diskusi informasi, ceramah saja yang sifatnya satu arah. Itu kan yang namanya bukan kontekstual tapi hanya sifatnya tekstual ya, tekstual pendekatan tekstual itu ya seperti guru zaman dulu ya, jadul itu, guru jadul itu Pak. Tapi yang sekarang itu lebih banyak lebih mengedepankan metode-metode pembelajaran yang sifatnya variatif, ada tanya jawab, ada demonstrasi ya. Dan saya pernah menguji cobakan dengan cara tanya jawab, dengan tanya jawab saja, misalnya diskusi hanya dengan pembelajaran langsung Pak, dengan tanya jawab atau dengan diskusi informasi saja. Saya bandingkan, saya melakukan eksperimentasi dengan materi yang sama, saya menggunakan model pembelajaran yang lain. Misalnya saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan dengan waktu yang sama saya bisa menyelesaikan materi itu tanpa saya harus bekerja-kerjakan dengan kurikulum, Pak. Itulah pentingnya Bapak, kalau yang Bapak khawatirkan terkait dengan nanti jamnya keteteran kan ya Pak ya. Jamnya nanti keteteran, saya tidak bisa menghabiskan karena saya harus memikirkan ini dan itu. Itulah pentingnya Pak, nanti kita akan melakukan step by step-nya, langkah-langkahnya. Kita akan melakukan yang namanya analisis atau melakukan proses pemetaan, analisis KI dan KD. Ya, kebanyakan yang terjadi di kita itu guru itu sering bekerja-kerjakan dengan waktu karena saya harus bekerjakan waktu, kalau tidak ini saya tidak bisa menghabiskan capaian kurikulum saya. Ya kan, seperti itu kan Pak. Nah, itulah pentingnya Pak. Itulah pentingnya Pak Mulis kita melakukan yang namanya analisis SKL KIKD. Jadi pada saat kita menyusun program tahunan seperti sekarang ini, seharusnya sebelum tahun ajaran kan kita menyusun POTA dan POSEM ya Pak ya. Di program tahunan dan program semester itu ada kumpulan kumpulan KD-KD ya, terutama KD3 ya, KD3 dan KD4-nya Bapak Ibu. Jadi kumpulan kumpulan KI dan KD yang ada dalam 1 tahun ya. Kemudian kita bagi 2 kumpulan KI KD itu menjadi program semester kan? Ya, untuk 6 bulan untuk semester. Nah, di situ terpampang ada KI dan KD-nya, terutama KD3 dan KD4-nya. Kita sudah lihat, harus dipetakan, dianalisis Pak, bunyi-bunyi masing-masing KD. Nah, bunyi KD ini kita harus analisis, apakah KI-KD ini termasuk KI-KD yang dalam, yang luas, ya, dan membutuhkan waktu yang lama untuk anak memahami konsep materi esensial yang ada di bunyi KD tersebut. Ya. Ataukah KD tersebut itu hanya mengandung materi esensial yang tidak terlalu dalam, tidak terlalu luas, dan hanya membutuhkan waktu cukup 1 kali pertemuan saja. Seperti itu Pak. Jadi dengan cara kita menganalisis KI dan KD, kita sudah bisa menentukan alokasi waktunya Pak. Ya. Dan kemudian kita kunut, dan kita harus memperhatikan juga alokasi waktunya. Jangan sampai KD yang dalam
dan luas, kita kasih porsi alokasi hanya 1 kali pertemuan. Sementara KD-KD yang dalam dan yang cetek atau yang tidak terlalu dalam ya Pak, itu Bapak kasih waktu pertemuan 2 atau 3 kali pertemuan. Itu yang tidak yang sering terjadi Pak selama ini. Jadi kita harus melakukan analisis benar-benar, nanti ada pemetaan, kita akan belajar tentang itu. Jadi harus dianalisis betul-betul, baru kita menentukan alokasi waktu, sehingga kita dahulukan dulu KD-KD yang dalam dan luas serta dalam dan luas ya, dibanding KD-KD yang cetek yang tidak terlalu dalam ya, seperti itu Pak. Sehingga pencapaian kurikulum kita itu akan tercapai dengan baik. Sehingga kita tidak bekerja-kerja dan kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan memainkan model-model pembelajaran yang ada, dan tidak ada kekhawatiran lagi, oh saya akan kehilangan waktu ini dan itu, karena kita sudah setting, memang sudah merencanakan memang sejak awal bahwa ini pasti akan tercapai. Tujuan pembelajaran saya akan tercapai dengan model seperti ini. Dan model dengan kecocokan model, kalaupun model yang disimpan itu tidak cocok ya, kita try and learn Pak ya, bukan try and error ya. Try and learn. Artinya saya lebih suka dengan istilah mencoba dan belajar dibanding mencoba dan mencoba lagi. Kalau try and try berarti kita mencoba terus. Sampai kapan nih mencobanya? Tapi kalau try and learn, mencoba dan belajar dari kesalahan kita, maka kita akan mencapai, kita akan mendapatkan perbedaan dari hasil coba-coba kita. Seperti itu Pak Muhlis. Jadi nanti kita akan belajar tentang pemetaan. Jadi kita lakukan pemetaan supaya tidak terjadi kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Pak Muhlis. Saya lihat di chattingnya ya, ada enggak? Ada pertanyaan di chatting? Atau ada yang mau bertanya langsung? Oke. Oh, Ibu Mas Riani ya. Bagaimana kita mengetahui anak tipe otak kanan dan otak kiri? Saya sudah menjelaskan tadi Bu. Jadi anak otak kanan itu dia merupakan tipe anak yang memiliki daya imajinasi yang lebih dibanding anak-anak yang berotak kiri. Dia anak-anak yang tidak suka keteraturan. Dia selalu berpikir out of the box. Dia selalu mencari pola jalan yang lain. Sama seperti saya pernah ikut pelatihan di JICA Foundation. Itu anak-anak Jepang itu yang namanya pola bujur sangkar itu tidak memiliki hanya 1 pola saja Bu. Misalnya di matematika. Itu dia memiliki sampai 10 pola, dan 10 pola itu yang mendapatkannya bukan guru tetapi siswa. Ya, karena siswa di stimulus, dirangsang kerja otak kanannya untuk dia bisa berimajinasi mendapatkan cara-cara lain. Seperti misalnya di matematika saya lebih suka di matematika ya, misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2 kan. 2 itu selalu diajarkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai kita sarjana, magister ya. 1 tambah 1, padahal untuk mendapatkan 2 itu banyak cara atau banyak jalan ya. 0 tambah 2 sama dengan 2 juga. 4 dibagi 2 sama dengan juga 2. Banyak jalan untuk mendapatkan 2. Tetapi yang selalu diajarkan kepada kita itu 1 tambah 1 pasti 2. Tidak ada jalan lain ya, seperti itu. Sama seperti ya anak-anak otak kanan itu biasanya selalu mencari jalan lain. Kalau mau ke Bonek itu tidak selalu lewat Camba Pak, bisa lewat Sengkang, masuk Sengkang, masuk Bone. Tidak mesti harus lewat mesti harus lewat Sumpalabu misalnya. Bisa juga dengan lewat Sopeng, lewat Sengkang, lewat macam-macam. Itulah cara teknik strategi pembelajaran yang harusnya kita ajarkan kepada anak. Jadi satu cara yang Bapak Ibu contohkan kepada anak-anak akan mendapatkan cara-caranya masing-masing dengan teknik dan cara-caranya masing-masing. Itu juga yang saya harapkan dari Bapak Ibu nanti di format RPP. Saya mau melihat nanti format yang RPP Bapak Ibu hasilkan itu tidak melulu berdasarkan format RPP yang saya berikan. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri-sendiri ya. Di EDJ RPP 1 saya
kadang ketawa, saya kadang, melihat hasil pekerjaan teman-teman peserta di DJJ RPP 1 ya, sesuai, ada yang sesuai dengan, format yang saya berikan, tapi ada juga berbagai macam, format RPP yang dihasilkan dengan gayanya mereka masing-masing. Itu saya sangat bahagia di situ, kebahagiaan yang tidak ternilai dari seorang, pengajar atau seorang guru kalau kita melihat siswa kita, ya peserta didik kita, mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita contohkan, itu seperti itu, Pak. Harusnya memang, dikembangkan, Bapak Ibu juga harusnya begitu sebagai guru, guru hanya memberikan contoh, "Ini loh contohnya, silakan Anda kembangkan sendiri, mau kembangkan seperti apa, model seperti apa, yang terpenting, polanya ini seperti ini." Polanya seperti ini, silakan Anda mau kembangkan, mau mau tambah 2 item kah, 3 item kah, silakan. Yang penting, dari format itu Anda tidak kurangi. Ya, seperti itu sebenarnya inti daripada perangkat pembelajaran kita, Pak. Ya, seperti itu Ibu anu ya, masih Ibu. Ibu itu tipe otak kanan. Kalau otak kiri itu dia runut, sistematis, Bu. Dia suka kerapihan. Jadi anak-anak otak kiri biasanya itu rapih. Beda sama anak otak kanan, Bu. Dia rantasa ya. Suka suka apa namanya, selebor anaknya ya, rantasa. Tapi dari, ya coba lihat anak yang orang-orang seniman itu kan dia, tipikal otak kanan itu anak-anak seniman. Nah, dia selalu mau menciptakan hasil karya-karya seni, ya. Guru-guru seni barangkali ada di sini jadi guru seni, ya dibiarkan dia berikan kebebasan mau, mau menggambar abstrak kah, mau menggambar natural kah, mau gambar apa kayak ya terpenting, dia memiliki, bisa menghasilkan hasil karyanya sendiri-sendiri. Itu yang anak tipe otak kanan, Bu. Ya kalau otak kiri, ya seperti itu, dia dia ikuti aturan ya, manggut-manggut, kalau bosnya bilang ini, dia manggut-manggut, ya beda dengan otak kanan. Biasanya dia ya kelihatan juga itu guru yang punya otak kiri dengan otak kanan. Oh, guru-guru yang, guru sebagai otak kiri biasanya, selalu manut, apa yang dikatakan oleh pengawas itu juga formatnya di yang dilakukan ya, tidak pernah Eee, tidak mau mengembangkan, sama seperti saya kadang begini Bu ya, eee, ada format nih, ada format. Dulu saya waktu jadi, guru ya, ada format, saya selalu bertanya-tanya, ini format biasanya kalau dulu ya di RP ya dulu, ada format apa, kolom ya, kolom keterangan ya, selalu di sebelah kanan ya, kalau kita bikin, perangkat itu, keterangan, tapi isinya nggak pernah ada tuh, nggak ada isinya, kita tetap bikin kolom keterangan ya. Karena kenapa saya bilang, "Kenapa saya bikin kolom keterangan kalau saya tidak pakai?" Ya. Saya pernah ditegur sama pengawas, "Bu Isi, kenapa tidak ada kolom keterangan?" "Pak, saya buat apa saya bikin kolom keterangan kalau kalau saya tidak butuhkan kalau saya tidak butuhkan." "Capek-capek saya bikin, Pak." Saya bilang gitu. "Harusnya ada, mau dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan harusnya ada karena memang ini formatnya." Nah ini, ya kalau kalau orang yang otak kiri ya seperti itu. Karena ternyata saya tipikal, yang seimbang, Pak. Saya orang yang insting, jadi saya antara, 50-50 antara otak kanan dan otak kiri. Jadi, saya berani begini karena saya pernah ikut tes ya, tes Stephen-nya. Oke, jadi seperti itu, Pak. Jadi ada juga format misalnya di kolom itu di tengah, dia nyelip di tengah, tapi nggak ada isinya, ya. Tetap dipaksakan itu ada. Kenapa nggak dihilangkan saja? Kebutuhan Bapak Ibu kolom itu tidak dibutuhkan ya buang saja. Meskipun itu didapat dari dari trainer manapun ya, ini format karena sampai detik ini tidak ada format yang standar Bapak Ibu. Harus ini yang seperti ini. Tetapi kita tetap mengacu pada, regulasi-regulasi yang ada ya. Ya komponen-komponen itu harus ada. Tapi tidak mesti format EPP-nya harus begini bentuknya, tidak boleh landscape, harus potret. Wah, nggak bisa, nggak gitu juga kali ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti, bereksplorasi dengan, kebutuhannya, tetapi tetap memegang teguh, regulasi-regulasi yang ada, teknik-teknik yang disampaikan dari, kedua pemateri yang ada ya. Seperti itu. Silakan, Bapak Ibu mengembangkan ya. Jadi itu model-model, apa namanya, tipe kanan dan tipe kiri. Kelihatan juga itu, misalnya kepala madrasah, saya bisa banyak teman-teman kepala madrasah yang kelihatan sekali ya, mana
kepala-kepala madrasah yang berprestasi itu dia model tipikal otak kanan, Bu. Karena dengan kemampuan dirinya mengembangkan madrasah, mengembangkan dirinya menjadi sesuatu yang baik, dia ya saya bisa pastikan bahwa kepala madrasah yang seperti ini adalah model tipe otak kanan. Karena dia tipe pemimpin yang bisa mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, mengembangkan madrasahnya ya. Tapi kalau anak ada kepala madrasah yang stagnan, yang biasa-biasa saja, pastikan dia itu adalah tipikal otak kiri. Dia tidak mau dia model orang yang tidak mau melabrak aturan yang ada. Kalau tidak sesuai dengan aturan, dia tidak mau lakukan ya. Jadi stagnan gitu seperti itu. Jadi kelihatan itu Bu, Bapak Ibu. Dan kelihatan juga kalau madrasah-madrasah yang tidak ada display tampilan-tampilannya, berarti isinya apa namanya ya, tidak create. Ya, kalau orang kreatif itu pasti dia punya daya imajinasi yang baik, yang tinggi gitu. Begitu ya Ibu Masriani ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu siapa? Susmiati ya. Metode apa yang digunakan pada anak lamban mengenal huruf? Oh ya, tadi Ibu Susmiati saya singgung. Jadi metodenya anak yang lambat mengenal huruf Bu itu pakai gambar. Ya, karena anak-anak yang lamban membaca itu sebenarnya dia model tipikal otak kanan yang dia hanya bisa memahami, dia bisa mengerti, dia bisa yang mengenal huruf itu dengan menggunakan gambar bukan simbol. Ya. Kalau anak-anak otak kiri dia cepatnya dengan menggunakan simbol berupa kata, huruf, ya rumus gitu ya dia cepat. Tapi anak otak kanan itu harus diantar dengan gambar, Bu. Dengan gambar, dengan penjelasan ya. Seperti itu. Memang apa namanya pendekatannya berbeda antara anak yang otak kanan dengan otak kiri seperti itu. Kemudian seperti saya sudah ilustrasikan tadi ya, ada yang mau diantar, ada yang dengan anu saja ya. Kemudian bagaimana motivasi orang tua dalam mengarahkan anaknya belajar? Oke, harus marah-marah ini. Ya saya juga orang tua Bu. Ini jadi terkait dengan memotivasi orang tua, ya sebenarnya kondisi sekarang lebih kepada kondisi yang sifatnya psikologisnya tinggi Bu. Jadi emosional, kondisi keadaan emosional anak dan orang tua memang harus dijaga. Ya jangan terlalu banyak diberi beban. Ya, jangan terlalu banyak diberi beban penugasan-penugasan yang tidak semestinya. Karena itu akan membebani secara psikologis jiwa anak maupun jiwa orang tuanya. Jadi caranya memotivasi ya berikan mereka ruang dan waktu yang baik untuk bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk bisa belajar mandiri. Karena yang namanya belajar daring ini Bu, itu yang dikedepankan adalah pembelajaran mandiri atau heutagogik, pendekatan pembelajaran heutagogik. Ya, kemandirian yang harusnya dilihat di sini. Jadi saya punya 2 anak ini, saya tidak kalau dalam hal pembelajaran itu saya tidak terlalu memaksakan harus begini, tapi tetap ada kontrol dari si anak dengan cara mengingatkan, dengan cara-cara seperti itu Bu. Jadi perlu proses proses saling mengingatkan untuk dalam hal-hal dan waktu-waktu tertentu saja. Kalau jawaban saya seperti itu Ibu Sumiati ya, Ibu Sumiati. Jadi metodenya tidak terlalu tidak perlu muluk-muluk Bu. Metode yang lebih ke persuasif kepada orang tua karena orang tua kan juga beda-beda kemampuan latar belakang itu yang harus kita sebagai guru harus dekati dengan pendekatan yang baik pula. Motivasi orang tua sudah tadi ya. Kemudian apa ini Ibu siapa ini? Ibu Sri Hayani. Saya bacakan dulu. Ibu siapa ini? Oke.
Menggabungkan 2 sampai 3 model. Ini juga Bu, Tabe, di RPP itu sebaiknya, kita tidak mempersulit diri. Dalam satu RPP harus ada 2, 3 model pembelajaran. Wow. Jadi perlu diperhatikan Ibu, Bapak, alokasi waktu, ya. Jangan sampai RPP yang kita susun itu hanya sebatas hanya meluruhkan administrasi saja, tapi tidak kita pakai. Padahal RPP itu kita mau pakai, kita mau jalankan di kelas pembelajaran kita. Jadi ibarat kata RPP itu sebagai skenario kita. Kan dulu namanya skenario pembelajaran nih. Ya. Jadi di dalam RPP itu tidak mesti harus banyak-banyak teori yang harus dimasukkan. Ya, jangan terlalu banyak juga model, metode, pendekatan yang Bapak Ibu masukkan. Terlalu banyak juga teknik-teknik penilaian yang Bapak Ibu masukkan. Sementara kesemuanya itu tidak kita pakai. Ya, jadi cukup untuk satu kali pertemuan, satu jenis, satu bentuk saja yang Bapak Ibu masukkan ke dalam RPP-nya. Ingat, alokasi waktu tak terbatas. Jadi alokasi waktu terbatas itu yang harus menjadi harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Jangan menulis hanya sekedar menulis, tetapi pada saat dijalankan tidak bisa kita jalankan. Jadi satu saja. Termasuk nanti inilah pentingnya nanti kita melakukan pemetaan Bapak Ibu. Kita sudah tadi sudah melakukan analisis. Oh ini KI KD yang dalam, ya, yang dalam. Kalau yang dalam dan luas ya bisa saja memakai 2-3 model karena 2-3 model itu untuk beberapa kali pertemuan Bapak Ibu ya. Untuk beberapa kali pertemuan. Tapi kalau hanya KD-nya hanya cukup untuk satu kali pertemuan ya satu saja model dipakai ya. Satu-satu model yang dipakai atau satu saja teknik penilaian yang dipakai ya. Jadi saya berharap kalau untuk RPP sebaiknya untuk satu kali pertemuan saja Bapak Ibu RPP-nya ya. Supaya tidak membingungkan, oh ini sudah, ini yang belum, ini yang sudah, ini yang belum ya sebaiknya. Jadi satu RPP untuk satu kali pertemuan. Tapi sebenarnya di teorinya satu RPP bisa memuat beberapa kali pertemuan. Tetapi satu RPP itu hanya memuat satu KD saja, KD 3. Ya, itu tetap berlaku di K13. Tapi dia KD 3. Kalau di KTSP kan satu KD saja ya. Tapi kalau di K13 itu KD 3, KD pengetahuannya hanya satu saja memuat. Tapi memuat beberapa indikator. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi perhatikan Ibu, begitu ya Ibu Sri Hayani, atau ada yang mau ditanggapi dari pemaparan saya, dari penjelasan saya, silakan monggo. Kemudian saya masuk ke Ibu Hijrah. Mana Ibu Hijrah? Metode apa yang diberikan kalau kita mendapatkan siswa yang lamban? Oke, nah inilah Bu. Lamban bukan berarti dia tidak belajar kan Bu. Jadi lamban ya memang karena tipikal anak ada memang yang typical disability learning atau tipe pembelajar yang lambat. Ya, bukan berarti bahwa anak-anak tipe lambat ini tidak belajar, Bu. Dia hanya membutuhkan waktu yang lebih dibanding anak-anak yang lain, Nah, contoh di kehidupan nyata, Marta Tilaar itu dia model kalau dari biografi hidupnya yang saya pernah baca, itu dia model tipe yang sama yang seperti Ibu keluhkan. Ya, ada anak yang lamban sekali memahami pembelajaran karena dia memang tipe disability learning. Sama. Di tipe-tipe anak kita bisa ilustrasikan dengan kendaraan, Bu. Ada tipe siswa kita yang tipenya kalau dari kecepatan belajar itu tipe F1, Formula 1. Wah, kalah siapa pembalap Formula 1, Bu. Cepat dia. Ya, dia ini anak-anak yang unggul kan, ya, kita sering katakan sebagai anak yang unggul, padahal semuanya unggul. Dia speednya cepat. Tapi ada juga anak tipe mobil umum ya, misalnya ada tipe ras ya, tipe Terios, tipe apa ya. Jadi seperti itu, ada tipe mobil umum lah. Tapi ada juga anak tipe beca, tipe beca.
atau tipe bemo dulu atau tipe beca. Kemudian ada tipe sepeda, ada tipe yang sama sekali dia hanya tipe pejalan kaki. Ya, dia inilah yang Ibu maksud sebagai tipe anak yang disability learning. Tapi tetap dalam kapasitas dia sedang belajar, Bu. Ya jangan kira bahwa anak ini tidak belajar. Dia sebenarnya belajar, cuma kecepatan belajarnya itu berbeda dengan anak-anak yang lain dan itu wajar. Nah, ini yang harus kita berikan jatah waktu yang lebih untuk anak-anak seperti itu. Seperti itu. Dia tidak bisa disama katakan, Bu, dengan anak-anak yang lain yang memiliki kecepatan yang berbeda. Begitu ya, Bu ya. Jadi pendekatannya sifatnya kasuistik. Jadi harus didekati dengan personal. Tabe Ibu, ada yang mau masuk. Oh iya, gimana itu? Coba Tabe. Tunggu. Oh iya, ini keluar masuk ya. Soalnya nggak ada panitianya ini. Jadi oke. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Pengalaman di sekolah, Abu ada teman? Oh, bukan. Pengalaman apa ini? Pengalaman di sekolah, bagaimana cara kita sungguh mendapati siswanya kita yang belum bisa membaca. Ah ya, membaca sudah kelas 7 ya. Sudah kelas 7. Oke. Oke. Jadi sudah kelas 7 berarti sudah MTS ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi pelan-pelan berarti harus didekati dengan teknik-teknik tersendiri ya. Kalau untuk tidak bisa membaca ya dengan mungkin dikasih waktu les membaca untuk dia supaya dia tidak ketinggalan pelajaran Bapak. Itu Ibu ya. Kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang lain karena jangan sampai dengan dia tidak bisa membaca dia akan ketinggalan pelajaran. Kalaupun ya karena kita maksimalkan seperti tadi saya katakan bahwa pada saat kita melakukan pendekatan pembelajaran kepada anak-anak kita yang harus kita perhatikan itu adalah kelebihan anak-anak kita bukan kekurangannya. Jadi kelebihan di mana letak kelebihannya itu yang kita sampaikan kepada anak sehingga memotivasi anak untuk terus belajar dan belajar ya. Mungkin sebenarnya kamu kamu bisa membaca Nak. Cuma kamu mungkin kurang latihan, jadi harus banyak berlatih membaca. Itu seperti itu aja. Jadi tidak mengapriori anak-anak tidak bisa mentong kok membaca. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tetap diberikan motivasi karena guru itu selain kita sebagai pengajar, kita juga sebagai pendidik di masa-masa sekarang kita memang harus menjadi memformat diri kita menjadi seorang motivator. Motivator setidak-tidaknya untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Seperti itu Bapak, Ibu. Jadi intinya adalah memotivasi ya, motivasi anak. Kemudian pengalaman sudah tadi ya ketua kelas. Oke, metode atau hal apa yang digunakan menghadapi anak yang sulit untuk bicara. Tapi si anak tersebut tidak bisa, cuma kalau anak tersebut bermain dengan temannya suaranya ada seperti anak. Oke Bu, terkait dengan ini sifatnya kasih ada anak-anak yang bicara ya, ada pada saat di kelas dia tidak bisa bicara, sementara di luar kelas dia bisa bicara gitu. Berarti ada sesuatu yang harus Bapak Ibu observasi sehingga di pendekatan pembelajaran saintifik itu ada langkah pertama adalah observasi. Yang observasi itu sebenarnya tidak hanya anaknya saja, tetapi kita guru juga harus mengobservasi kondisi dan situasi anak. Kenapa anak ini kok kalau pada saat pembelajaran dia melulu ya, tapi pada saat lonceng keluar main, wow dia aktif bicara. Berarti ada sesuatu yang missing, ada yang hilang, sesuatu ada yang kira-kira Bapak Ibu bisa nggak telusuri apa sebabnya dia tidak bisa mengungkapkan idenya, mengungkapkan gagasannya di dalam proses pembelajaran itu. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di situ dan itu disitulah tugas Bapak Ibu harus menemukan kenapa itu tidak beres karena
Kalau dari segi ada namanya hipnotis, saya pernah belajar tentang hypnoteaching Bapak Ibu. Jadi ada kata-kata yang sifatnya hipnosis. Kita bisa menghipnosis dengan teknik-teknik hipnosis anak. Jadi kita bisa mengetahui di mana sumber permasalahan anak ini. Kenapa kok anak ini nggak bisa bicara pada saat pembelajaran, dan kita bisa menghipnosis anak itu untuk mau berbicara atau mau terlibat dalam pembicaraan seputar pembelajaran seperti itu. Jadi harus ditemukan dulu apakah dia punya trauma, ya, apakah dia ada ketakutan tersendiri di dalam proses pembelajarannya sehingga dia tidak mau bersuara di dalam kelas, ya. Bisa jadi karena ada yang membullying dia, ada yang mengganggu dia, ya. Ada temannya yang itu harus cepat ditangani, Bu. Harus cepat ditangani hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik hipnosis dalam materi hypnoteaching, ya. Cari, saya rasa banyak kok Bu sumber-sumber belajar yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa dicari di YouTube, cari di Google, ya. Bagaimana teknik menginvasi anak yang memiliki kasus seperti itu, apakah dia karena trauma. Jadi cari dulu penyebabnya, Bu, apakah dia karena trauma atau karena bullying, ya. Kalau sifatnya trauma ya bisa dihipnosis, Bu. Yang sifatnya traumatik bisa dihipnosis. Tapi kalau sifatnya bullying itu harus diselesaikan siapa yang membuli dia sehingga dia tidak mau bersuara gitu, seperti itu ya, Bu, ya. Oke. Oke. Sampai di sini. Ada lagi pertanyaan langsung atau ada yang mau langsung menyampaikan? Oke. Saya kita masuk ya lagi. Halo? Halo? Ya. Bapak Ibu bisa lihat di screen? Di unmute, Belum Pak. tampil, Bu. Belum tampil. Oh, berarti di sini yang belum. Tampil. Oke. Langsung saja, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya, halo? Didengarkan suara saya? Dengar, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya, Bapak, Ibu? Silakan langsung saja. Di konsep dasar kurikulum ini, Bapak Ibu, sebenarnya kita akan melihat RPP yang disederhanakan. Jadi kalau tapi yang saya tahu di luaran sana sering sekali mengucapkan RPP 1 lembar, ya. Kalau sudah melalui proses pelatihan seperti ini, saya tidak menginginkan lagi ada namanya istilah nomenklatur RPP 1 lembar, karena tidak selamanya RPP sederhana itu dalam bentuk 1 lembar, ya. Jadi kalau RPP 1 lembar berarti itu hanya peristilahan orang awam yang belum melalui proses pelatihan. Jadi RPP 1 lembar itu bisa saja 1 lembar, bisa juga tidak lebih daripada 1 lembar karena di RPP itu ada lampirannya, Pak, ada lampirannya. Jadi RPP 1 lembar ya mungkin saja 1 lembar batang tubuh RPP-nya, tetapi lampirannya bisa 2 lembar. Jadi 3 lembar semuanya dong, ya. Seperti itu. Jadi lebih pas istilahannya itu adalah RPP yang disederhanakan, seperti itu. Jadi format RPP yang lalu kan dimulai dari identitas madrasah, ya, atau identitas sekolah. Kemudian masuk ke KI-nya, ya, KI, KD. Sekarang identitas tetap ada, ya, Bapak Ibu, identitas tetap ada. Kemudian KI-nya sudah tidak ada di format RPP. Ya, KI cukup di pemetaan saja yang Bapak Ibu mau munculkan, silakan di pemetaan. Ya, KI bunyi KI-nya silakan di pemetaan. Kalau di format RPP-nya
sudah tidak ada lagi, sudah tidak muncul. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Bu Isti, saya mau tetap ada KI bisa nggak? Silakan monggo. Kalau mau repot sedikit silakan. Kita sudah disederhanakan, masih saja ada yang tidak mau disederhanakan, ya silakan. Ya, jadi KI-nya tidak muncul lagi. Kemudian setelah KI ada KD ya, KD. KD ini muncul, ada yang memunculkan, ada juga yang tidak. Ya silakan. Kalau KI-nya di pemetaan, KD-nya saya memunculkan atau saya tidak munculkan, silakan monggo. Tapi sebaiknya KD itu dimunculkan sebaiknya. Karena KD inilah yang nanti mengarahkan kita membuat IPK. Kalau misalnya KD-nya tidak muncul di RPP, Bapak Ibu memunculkan IPK-nya. Ya, Bapak Ibu memunculkan IPK-nya. Tapi di pemetaan KD itu harus muncul. Karena di KD itu memuat kata kerja operasional dan materi esensialnya, ya. Kemudian Bapak Ibu KD, kemudian indikator ya, indikator IPK. IPK itu bisa muncul, bisa juga tidak. Ya, sebaiknya kalau saya sih munculkan saja. Kalau IPK muncul, KD nggak usah muncul. Kalau KD muncul, IPK nggak usah muncul. Seperti itu ya. Tapi kalau tidak muncul juga tidak apa-apa, karena di format RPP sederhana yang komponen utama yang harus muncul itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus muncul, ya harus muncul. Nah, di tujuan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, ya tujuan pembelajaran itu harus muncul di format RPP kita. Ya. Tujuan pembelajaran itu biasanya itu jangan sampai begini, kayak kemarin ada kasusistik di DJJ RPP 1, tujuan pembelajaran dulu, baru KD-nya, baru IPK-nya. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi urutannya KD dulu, baru IPK, baru tujuan. Ya, Bapak Ibu ya. Bukan tujuannya dulu. Jadi ini urutannya itu tidak keliru ya. Keliru kalau tujuan dulu baru KD baru IPK, tidak seperti itu Kak. Tapi yang benar adalah KD dulu baru IPK atau indikatornya dan tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada nanti yang apa namanya yang berubah tempat. Kemudian di dalam menyusun format RPP juga ini urutannya harus jelas. Jangan sampai nyamping-menyamping begitu ya. Karena sekarang kan RPP sederhana inspiratif itu meskipun dia formatnya bebas ya, tetapi tetap mengindahkan tata urutan sistematikanya di dalam proses menyusun itu. Jadi perhatikan KD dulu, baru IPK, baru tujuan. Ya, kalau Bapak Ibu mau memunculkan semuanya, tapi kalau tidak ya tujuan saja gitu. Atau IPK dengan tujuan saja gitu. Jangan tujuan dulu baru IPK, tapi IPK dulu baru tujuan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu oke, sebentar Bapak Ibu, Pak IPK-nya Pak Ibu Sumiati ya. Oke. Di kolom chat sudah asal kah? Saya tuntaskan dulu penjelasan saya ya. Jadi terkait itu, kemudian masuklah ke kegiatan pembelajaran ya, Bapak Ibu. Untuk masuk ke kegiatan pembelajaran, ada yang tolong di-unmute, Pak. Tolong di-unmute. Halo, tolong di-unmute dulu ya. Jadi langkah pembelajaran, di langkah pembelajaran itu kan sebenarnya menunjukkan sintaksnya, sintaks daripada model. Bapak Ibu kalau misalnya di RPP itu mau tulis modelnya, model pendekatan metode itu sebaiknya ada di tujuan. Misalnya begini. Jadi bunyi tujuan itu beda dengan bunyi IPK. Kalau IPK atau KD itu KKO plus materi saja. Tapi kalau itu tujuan, Bapak Ibu bisa menuangkan stimulusnya. Misalnya setelah pembelajaran langsung siswa atau setelah pembelajaran langsung melalui Zoom meeting misalnya ya, kalau di sekarang ini.
atau melalui pembelajaran melalui WA group ya, atau melalui Google Meeting atau lewat apa gitu ya. Siswa peserta didik dapat ya masukkan copy paste IPK tak masuk ke tujuan. Jadi tujuan itu berisi berisi stimulus ya, subjeknya siswa dapat, bisa berisi di dalamnya, juga bisa berisi model, pendekatan kayak metode kayak ya. Masukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Dan kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya. Tapi sebaiknya masukkan metode, model, tujuan atau aja. Supaya kenapa? Karena supaya di tujuan itu kita diarahkan untuk nanti menuangkannya di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Seperti itu di tujuan. Jadi tujuan itu isinya itu. Jadi sehingga komponen yang ada sebelumnya itu tidak hilang ya. Kemudian jadi IPK itu tinggal copy paste saja masuk ke tujuan, ya. Kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran itu yang dahulu ada jelas ya, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, di kegiatan awal itu langsung saja, jangan sifatnya teori, langsung saja guru mengecek kehadiran siswa, guru menyampaikan yang pendek-pendek saja, nggak usah terlalu panjang. Guru bersama siswa ini bla bla bla, teori banget tuh. Jadi langsung saya guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa memberi salam ya, siswa memberi salam atau membaca doa sebelum pembelajaran berlangsung. Sudah itu aja, titik. Jangan terlalu panjang kalimat-kalimat yang ada di langkah-langkah pembelajaran, step-stepnya saja. Nah, seperti itu. Guru mengecek kondisi psikis dan psikologis, fisik dan psikologis anak dalam kondisi siap belajar. Udah, titik aja, ya, seperti itu. Nah, baru masuk nih kegiatan inti, masuk kegiatan inti, mainkan sintaksnya. Misalnya, guru menyampaikan materi, materi pembelajaran, ya, materi pembelajaran terkait ini. Sudah, titik. Kemudian guru menyampaikan, guru membentuk kelompok, ya. Masing-masing kelompok menyampaikan itu seperti itu saja, Pak. Enggak perlu terlalu berteori di batang tubuh RPP. Ya, sekarang seperti itu. Yang namanya RPP sederhana ya seperti itu. Tidak bertele-tele dan tidak berlete-lete. Seperti itu. Kemudian di langkah pembelajaran sudah, lalu masuklah ke teknik penilaian. Teknik penilaian di situ nanti masuklah ke penentuan teknik penilaian apa yang mau digunakan di RPP tersebut, di pertemuan tersebut. Nanti kita bahas di pemetaan. Jadi sebelum masuk ke format RPP itu ada namanya pemetaan. Jadi pemetaan itu kita buat polanya, Pak ya, buat polanya. Nah, jadi sama seperti baju, ya. Baju ini tidak ujuk-ujuk menjadi baju Bapak Ibu, tapi melalui sebuah proses. Ada medianya, ada bahannya, bahan katun kah, bahan silk kah, sutra kah, atau bahan apa? Itu medianya. Alat peraganya harus ada, harus disiapkan. Ya, harus disiapkan, ditetapkan. Oh, ini media ini yang saya mau pakai. Nah, dari media ini kita mau susun menjadi sebuah baju. Ya, jadi harus ditetapkan dulu. Ya, apa KI-nya, apa KD-nya, dalam apa enggak, ya, berapa alokasi waktunya, ya. Setelah itu baru susunlah IPK. Maka disusunlah IPK seperti itu. Jadi di batang tubuh ada teknik penilaian. Ada teknik penilaian. Jadi penentuannya teknik penilaian di batang tubuh, tetapi bentuk instrumennya buatkan lampiran, Pak. Jangan masukkan ke dalam batang tubuh. Ya. Jadi lampiran. Jadi di lampiran itu Bapak Ibu membuat instrumen penilaian. Nanti belajar sama Pak Hamzah cara membuat instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Tetapi penentuannya hanya satu saja. Satu pertemuan sebaiknya satu teknik sikap, satu atau dua teknik lah pengetahuan dan satu teknik keterampilan. Tidak seperti yang selama ini saya dapat. Kenapa RPP itu bisa tebal? Karena semua teknik penilaian menumplak di situ, ya. Dan tidak dipakai. Itu dari mana ini? Oh, dari copy paste, dari internet Bu Isti ya. Karena tidak dipahami ya, kurang dipahami cara-cara yang sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu RPP itu bisa membantu kita
di dalam proses pembelajaran kita. Seperti itu Bapak Ibu. Saya mau menjawab dulu chat ya. Apakah mengajar tanpa RPP? Oke. Apakah mengajar tanpa RPP dapat dilaksanakan karena terkadang RPP yang sudah dibuat tidak bisa digunakan di kelas? Iya. Sebaiknya mengajar itu dengan RPP Bapak Ibu, karena RPP itu adalah perangkat kita. Nah, bagaimana mengajar dengan perangkat RPP yang baik? Ya kita pastikan bahwa materi yang kita ajarkan itu dalam kategori materi esensial. Materi esensial. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajar RPP, mengajar tanpa RPP, bisa saja untuk materi-materi yang sifatnya penunjang atau materi-materi yang sifatnya pengayaan. Tapi untuk materi-materi esensial, Bapak Ibu wajib hukumnya membuat RPP karena ini adalah fardu ainnya Bu, Bapak. Karena ini akan disupervisi, akan diperiksa oleh pengawas ya. Mohon maaf, sebentar lagi ya kita selesaikan dulu pembelajaran kita. Oke, silakan yang mau sholat, silakan sholat. Izin sholat, silakan. Oke, Pak Swedi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, apalagi? Ya, bisa saja Pak, Ibu Sumiati, kalau RPP itu memuat materi pengayaan atau materi penunjang. Tapi kalau untuk materi inti yang ada di KD, itu kita berharap karena Bapak sudah melalui proses pelatihan, sebaiknya menyusun RPP yang baik. Kemudian contoh kalimat IPK. Oh ya, nanti kita belajar tentang bagaimana menyusun indikator untuk sikap spiritual seperti apa, sosial seperti apa, ya, pengetahuan dan keterampilan itu seperti apa. Nanti kita di materi pemetaan saya ingatkan ya Bu ya Bapak, dan situ akan disampaikan. Ya, tujuan pembelajaran itu dari IPK. Iya benar Bu, dari tujuan pembelajaran itu ruhnya dari IPK. Jadi kapan kita menyusun IPK tidak bagus, maka tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai. Karena tujuan pembelajaran itu ruhnya itu dari IPK. Langkah-langkah pembelajaran pun itu harus berdasarkan IPK yang sudah disusun. Ya, jangan sampai ada langkah, karena kemarin pada saat saya memeriksa tugas-tugas dari teman-teman peserta, guru-guru itu IPK-nya lain. IPK-nya oke sudah ada. Tapi di rangka pembelajaran muncul IPK baru gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi apa yang Ibu tuangkan di IPK itu pula yang dituangkan di tujuan. Itu pula yang dituangkan di langkah-langkah. Jangan sampai di langkah pembelajaran nanti ada muncul IPK baru. Ya. Jangan sampai muncul IPK baru karena di langkah-langkah pembelajaran kan ada juga kata kerja operasional di situ. Ya, langsung saja kata kerja operasional dan apa kegiatannya. Sehingga jadi saya biasanya menyisir. Oh kalau di langkah ini harusnya dibuatkan IPK. Jadi tuangkan IPK. Jadi buat IPK-nya dulu baru masukkan. Jadi jangan membuat langkah-langkah pembelajaran yang tidak ada di IPK. Begitu pula sebaliknya. Apa yang ada di IPK itu pula yang ada di langkah-langkah pembelajaran Bu, supaya sinkron. Ya, sehingga jangan sampai kenapa saya tidak bisa selesai ini, tidak tercapai tujuan pembelajaranku karena ada langkah pembelajaran Ibu yang tidak ada di IPK sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti yang Pak Mulis tadi katakan ya Pak ya, waktunya kok enggak cukup. Kalau misalnya semuanya harus mengakomodasi. Jadi ingat, jadi apa yang Bapak Ibu tuangkan di IPK itu pula yang Bapak Ibu tuangkan di langkah-langkah pembelajarannya. Seperti itu, Mbak. Dicek kembali nanti tugasnya ya. Kalau nanti pada tugas pemetaan, oke. Contoh kalimat IPK ya. Contoh kalimat IPK ini nanti saya sampaikan di pemetaan. IPK itu nanti kalau Pak Hamzah nanti ada materi tersendiri ya tentang pengembangan dan penyusunan indikator. Tapi saya mengatakan karena ini konsep dasar, yang namanya IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Yang namanya indikator artinya penanda tercapainya tujuan. Nah di IPK itu rumusnya, karena saya orang sains saya suka bermain dengan rumus. Rumus pada IPK dengan KD itu sama Pak. KKO
plus materi. Itu ya rumusnya. Jadi bisa dicatat KKO plus materi. Bedanya bahasa KD dengan bahasa IPK itu dari kalimatnya. Kalau KD itu kalimatnya masih sifatnya pasif, Bapak Ibu. Tapi kalau indikator itu sudah aktif. Ya, sudah aktif. Bedanya, tunggu dulu, ini ada yang mau masuk. Kalau KD, IPK, kalau KD itu misalkan KKO. KKO pada KD itu beda dengan KKO yang ada di IPK. KKO yang ada di KD itu belum bisa diukur, belum bisa dinilai, belum bisa diamati. Itu rumusnya. Tetapi kalau KKO yang ada di indikator atau IPK itu bisa diukur, bisa dinilai, dan bisa diamati. Itu saja bedanya Bapak Ibu. Contohnya apa? KD pada sikap spiritual biasanya ada kata-kata meyakini kan Bapak Ibu? Meyakini, mempercayai, mengakui kebesaran Allah gitu ya, kebesaran Tuhan misalnya. Itu bisa diamati belum? Belum bisa diamati ya, belum bisa dinilai dan belum bisa diukur. Oke. Tetapi bahasa IPK-nya dari meyakini, ya, meyakini, meyakini, mempercayai, ya, atau mengakui, itu apa? Yang paling simpel, yang paling sederhana di kelas pembelajaran kita. Ada yang berpendapat? Contohnya apa? Yang paling simpel di kegiatan pendahuluan yang sering kita lakukan. Berdoa. Ya, apa Pak Mulis? Mengamati atau Ya? mengamati. Mengamati belum Pak Mulis. Mengamati itu bahasa pengetahuan. Ya, nanti kita pelajari. Oke, kita belajar sekarang deh kalau begitu. Sudah hadir semuanya ya? Oke. Begini caranya. IPK itu kan bukan IPK ya. Sekarang KD itu kan ada 4 ya, ada 4. Untuk guru agama dan guru PKN, keempat-empatnya itu harus muncul. KD 4-nya itu harus muncul. Nanti di pemetaan ya, kita berbicara di pemetaan, bukan di format FPP ini. Karena format FPP lain-lain, karena format FPP bisa saja tidak ada KD-nya. Bapak Ibu bisa memunculkan tidak ada KD ya. Tapi di pemetaan itu harus muncul. Ada 4 KD ya. Ada 4 KD 1, KD 2, 3 dan 4. Oke? Oke. Nah, KD 1 itu adalah KD apa? Ada ke slide-nya, Bu. Ya? Halo? Ada ke slide. Oh, ada slide-nya. Oke, share screen saya ya. Mana-mana ini? Mana ya? Oke. Mana ya? Tadi slide-nya kok mana ya? Kok hilang ya? Oke, ini saja deh. Oke. Kita lihat ya. Ada KD 1, ada KD, bisa dilihat share screen-nya, Dek? Ibu, Bapak? Ya, Bu, sudah tampil. Ya, tampil. Ini masih jalan ya. Oke, ya, enggak apa-apa, sebentar. Oke, jadi KD 1 ini Pak. Saya berteori dulu ya. Jadi KD 1, KD 2, KD 3 dan KD 4 untuk guru PKN dan guru rumpun agama, agama apapun itu harus muncul keempat-empatnya ya nanti di RPP-nya, di pemetaannya. Tetapi
Untuk guru di luar ini, di kedua rumpun ini, rumpun PAI dan PKN, itu hanya KD3 dan KD4 saja yang dibuatkan IPK-nya, ya. Sementara KD1 dan KD2 itu tidak dibuatkan IPK-nya ya, Bapak Ibu. Oke. Tetapi KD-nya tidak perlu dituangkan lagi nanti. Tapi KI harus lengkap, tapi KD tidak. Dipahami tidak ya? Oh ya, ini. Ini ya. Oh, ini format EPP-nya. Ini sudah di EPP, seharusnya di pemetaan, Pak. Nanti kita masuk di pemetaan dulu ya. Oke. Ini ya, ini kan format EPP yang lama ini. Oh ya, ini identitas sekolah, ada KI, ada KD. Tetapi di format EPP yang satu lembar ini masih satu lembar, masih, makanya saya kasih tanda tanya ya, yang disederhanakan berdasarkan. Tidak muncul, Bu. Tidak muncul? Tidak muncul, Bu. Oh, tidak muncul. Sorry. Sorry ya, berarti belum di-share screen dong. Oke, saya kira sudah saya share screen. Oh, udah share screen kok di sini. Oke, sudah kelihatan? Belum. Belum kelihatan? Belum, Bu. Belum. Cuma folder, Bu. Oh, kenapa beda ya? Apa jaringan kali ya? Di sini di saya sudah kelihatan kok. Belum muncul, Bu. Belum muncul ya? Iya. Share screen, close. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, nanti di pemetaan aja kalau gitu. Oke, saya menerangkan dulu ya. Jadi di KD1 dan KD2 di sini sudah muncul kok. Oke. Ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi KD1 dan KD2 kan itu tentang sikap spiritual dan sosial. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. KD1 dan KD2 itu supaya diingat, ini sering kali karena ingatan itu kadang yang namanya kita masuk PDIP ya. Apa namanya, penurunan daya ingat dan lain-lain gitu. Jadi ayo kita sama-sama kita gerakan ya supaya tidak ngantuk nih meskipun kita virtual. Oke, angkat tangannya ke atas ya. Baru kita simpan di dada seperti ini. Ini KIKD2 KIKD1 ya. KIKD1 Bapak Ibu. KIKD1 itu berisi sikap spiritual ya. Sikap spiritual. Ya, sikap spiritual. Bunyi KD-nya yang sering Bapak Ibu dapatkan itu adalah meyakini. Meyakini, meyakini apa lagi? Oke, apa lagi? Mensyukuri. Ya, mensyukuri. Apa lagi? Hargai, Bu. Menghargai itu KD2, Bu, sayang. Jadi menghargai itu lebih ke sosial, ya. Kecuali kalau misalnya menghargai keyakinan, Bu, ya. Nah, kalau menghargai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu masuk KI KD1. Itu bahasa KKO untuk KD1. Ya, bagaimana bunyi KKO untuk IPK-nya? Meyakini, menghargai keyakinan, mempercayai gitu ya. Mengamalkan gitu ya. Yang simpel, yang bahasa-bahasa simpelnya untuk IPK-nya apa? Mengucapkan salam. Betul, mengucapkan salam sebelum dan sesudah pembelajaran. Kalau sebelum di kegiatan pendahuluannya, sesudah nanti di kegiatan akhirnya Ibu ya. Ibu tuangkan nanti di langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Oke, jadi itu mengucapkan salam. Apalagi selain itu? Berdoa, Bu. Berdoa. Betul Ibu Hijrah. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya. Jadi itu adalah kata kerja operasional yang ada di IPK yang bisa dilihat, bisa diamati dan bisa diukur. Ya, ketimbang meyakini, yakin gitu anakku ini, yakin saya punya siswa itu, enggak bisa terukur.
tidak bisa ternilai, meskipun bisa diamati, ya yakin gitu ya. Tapi keyakinan itu belum bisa dinilai. Caranya dinilai ya dia memberi salam, dia berdoa. Jadi cara menilai sikap dari misalnya 30 atau 40 siswa kita, bagaimana cara menilai sikap satu-satu kah? Ya, agak kesulitan, kita membutuhkan waktu yang lama kan? Bagaimana cara kita mengukur sikapnya, menilai sikapnya anak-anak? Saya bertanya nih. Ada yang menjawab? Bagaimana cara Bapak Ibu menilai sikap anak? Misalnya menilai ada yang salam atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bagaimana caranya? Dilihat yang paling menonjol, Bu. Betul. Dilihat menonjol. Menonjol apanya? Menonjol baiknya atau menonjol tidak baiknya ya? Dilihat. Jadi cara kita menilai sikap ya. Menilai sikap supaya cepat, supaya efisien. Kita lihat dulu anak-anak kita mana sikap anak, mana yang suaranya paling keras, mana suaranya yang paling yang biasa-biasa saja, bukan biasa-biasa saja, mana suaranya yang kecil, ya. Atau misalnya mana siswa yang tidak bersuara, ya. Itu saja yang dicatat. Sementara anak-anak yang biasa-biasa saja, yang suaranya biasa-biasa saja, yang normal-normal saja, kita anggap baik-baik saja nilainya. Tapi anak-anak yang bagus bagus caranya, tidak patut tuai, ya tidak apa, itu dicatat itu. Begitu cara kita menilai sikap, ya. Begitu pola berdoa. Kemudian itu cara kita mengukur sikap spiritual. Hablum minallahnya ya, hablum minallahnya kepada Tuhan. Kemudian KIKD 2. Rentangkan tangannya Bapak Ibu. Ya, ini KIKD 2 supaya diingat ya, KIKD 2. Ini KIKD 2. Ini adalah hablum minan nas. KKO di KIKD 2 apa biasanya yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan unmute mandiri. Menghargai gitu ya. Menghargai pendapat. Tadi kata menghargai. Tapi kalau menghargai keyakinan itu KIKD 1. Tapi kalau KIKD 2 itu menghargai pendapat. Gitu. Apalagi di disiplin. Jujur. Tanggung jawab. Nah, itu biasanya sopan. Itu biasanya kata-kata yang ada di KIKD 2. Biasanya ada seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun IPK-nya? IPK untuk Ibu. Disiplin. Jujur. Bapak Ibu sudah bisa menilai jujurnya anak-anak? Tidak ternilai ya. Jadi jujur itu belum bisa dinilai, belum bisa diukur, belum bisa diamati. Caranya gimana? Kita terjemahkan, definisikan jujur itu. Ibu Hijau tadi bilang tidak menyontek. Nah, anak tidak menyontek pekerjaan temannya. Tidak menjiplak hasil karya kelompok lain. Apalagi berkata sesuai dengan fakta. Itu adalah kata kerja operasional yang Bapak Ibu bisa tuangkan menjadi IPK 2. Ya. IPK sikap sosialnya. Begitu ya Bapak Ibu. Begitu pula tanggung jawab. Definisikan tanggung jawab itu yang bisa diukur, yang bisa dinilai, bisa diamati. Ya. Disiplin. Oh, dia taat pada aturan. Ya, dia datang tepat waktu. Itu disiplin itu. Ya. Jadi IPK. Jadi bedakan KKO yang ada di KD dengan KKO yang ada di IPK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu pula nanti di pengetahuan. Sekarang sudah tahu ya KIKD 2. Sekarang KIKD pengetahuan, simpan tangannya di kepala. Ya, KIKD 3. Ini KIKD 3. Pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan ini berisi ingatan. Biasanya apa bahasa KIKD-nya? Memahami. Menjelaskan. Kalau menjelaskan bisa dinilai, bisa diukur? Bisa ya? Bisa. Bisa.
Itu bisa, jadi kalau KIKD-nya menjelaskan, itu juga bisa dijadikan bahasa IPK, Bu. Bapak, ya? Ya, menjelaskan. Kemudian ya, tapi kalau kata memahami, bisa nggak diukur? Belum bisa kan? Sejauh mana pemahamannya? Sejauh mata memandang, gitu kan? Nggak seperti itu. Ya, jadi memahami itu bisa diganti KKO-nya untuk IPK. Jadi bisa menggunakan bisa menggunakan apa namanya, menjelaskan, bisa menuliskan, bisa menyebutkan, silakan monggo ya. Yang bisa dinilai, diukur dan diamati, itu keywordnya, kata kuncinya ya. Kemudian di keterampilan simpan tangannya di depan, kita gerak-gerakan seperti ini. KIKD, keterampilan Bapak Ibu, ayo gerakan. Halo? Ya, gerakan ini KIKD 4. Biasanya apa KIKD 4? Mempraktekkan, mengidentifikasi gitu ya. Ya. Biasanya untuk KIKD pengetahuan dengan keterampilan, ada KKO yang ada di KD, itu bisa juga dijadikan sebagai KKO yang ada di indikator. Yang terpenting KKO tersebut itu bisa dinilai, bisa diukur, dan bisa diamati. Nah, oke, saya ingin menjelaskan di sini supaya saya tidak lupa. Untuk KKO, biasanya kalau kita lihat di silabus ya, di silabus yang ada, pada saat kita proses menganalisis Bapak Ibu, ada KKO yang misalnya begini. KKO itu memahami ya, memahami bla bla bla, tapi dia memahami harusnya ada di mana dia? Di pengetahuan misalnya ya. Bunyi KD-nya ada 3.1, memahami bla bla bla. Harusnya 3.1, tapi di silabus itu dia berada di 2.1 misalnya. Berarti yang harus kita lakukan ada 2 teknik, ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama, rubah nomor KD-nya, ya, rubah nomor KD-nya atau merubah KKO-nya. Paham ya? Bapak Ibu, pada saat kita menganalisis bunyi KD, ya, kita akan mendapati ada biasa bunyi KD yang tidak sesuai dengan nomor KD-nya. Ya, ada bunyi KD, pernah mendapatkan seperti itu Bapak Ibu? Halo? Pernah mendapatkan seperti itu? Jadi harus harus dirubah bunyi KD-nya. Bunyi KKO-nya ya. Ya. Harus dirubah bunyi KKO-nya atau merubah nomor KD-nya. Nanti kita belajar di pemetaan dah. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita sudah kelihatan ya? Share screen-nya. Belum, Ibu. Belum ya? Kenapa ini ya? Padahal saya sudah share. Proses, Bu. Sudah. Oke ya, oke. Ya. Udah kelihatan. Iya. Ini mungkin jaringan tadi Kapang. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, dan nanti kita akan melakukan proses pemetaan. Setelah proses pemetaan, dari hasil pemetaan itu kita masukkan ke format RPP ini ya. Ini format RPP sederhana. Yang kata orang awam dikatakan sebagai RPP 1 lembar, padahal bukan RPP 1 lembar ya. Ya, terdiri dari ya memang formatnya seperti ini. Ini ada identitas, ada tujuan, ada kegiatan gitu ya. Kemudian penilaiannya mana nih? Ada penilaian bisa saja menjadi dua halaman, ya. Nah, ini format yang lama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya format yang lama ini sebenarnya ini tidak hilang komponen-komponennya, tetapi dia lebur di dalam proses-prosesnya, proses yang ada ya. Jadi KI dan KD ini ada di pemetaan. Indikator mau dimunculkan, tidak dimunculkan juga tidak apa-apa, tujuan muncul. Materi, bagaimana dengan materi? Materi pembelajaran Bapak Ibu bisa, materi pembelajaran atau resume materi pembelajaran Bapak Ibu bisa buatkan dalam bentuk lampiran bahan ajarnya.
ya, dalam bentuk lampiran bahan ajar. Apakah bahan ajar itu atau resume bahan ajar itu mau dibuat dalam bentuk mind mapping atau peta konsep atau dalam bentuk summary atau ringkasan, itu diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian model dan metode itu adanya di tujuan kegiatan pembelajaran, bisa Bapak Ibu rinci dengan dengan pendahuluan, kegiatan inti atau kegiatan tengah, kemudian penutup. Kegiatan penutup atau kegiatan akhir bisa. Bisa juga tidak. Langsung saja step by step-nya. Ada juga format RPP yang sederhana, saya lihat itu hanya menuangkan kegiatan intinya saja, padahal diharapkan seharusnya format RPP itu dimulai dari opening sampai ke endingnya, ya, sampai ke terakhirnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini kalau untuk komponen RPP sederhana di Permendikbud 22 tahun 2016, ya, tetap berlaku sebenarnya ini yang format RPP lama di Permendikbud 22 tahun 2016. Oke, ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu? Ada yang belum jelas di sini? Atau di kolom chat adakah? Di kolom chat Bapak Ibu, Tabe. Saya stop share dulu ya. Oke, ada pertanyaan di sini kah? Oke, izin sholat ya. KD APKI, maksudnya Ibu Sri Hayani bisa dibuka mic-nya Bu, unmute. Apa maksudnya ini KD apa Kak Ibu? Apa KD apa maksudnya ini Bu? Bu Sri Hayani, Tabe. Ibu Sri, mana Ibu Sri? Ya Bu. Ya, apa yang Ibu maksud di pertanyaan ini Bu? Oh itu tadi Bu yang KI 1 sampai KI 4. Ya, kenapa Ibu? Oh, sudah dijelaskan tadi Bu mulai KI sudah. 1. Oke, ya, sip. Kemudian ini ada chat lagi masuk dari Ibu Isna. Apakah ada perbedaan kata dapat dan mampu dalam kalimat? Oke. Ya. Mau dapat mampu, silakan pilihan kata diksi yang tepat itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan kata dapat, bisa menggunakan kata mampu, bisa menggunakan kata bisa, silakan monggo. Itu hanya pilihan kata saja yang bisa Bapak Ibu pakai di tujuan pembelajaran. Intinya di tujuan pembelajaran itu adalah mencakup, ya, sebenarnya komponen yang harusnya bisa masuk ke tujuan pembelajaran itu ada stimulus, ya, stimulus misalnya ada siswa, ada subjeknya, ya. Kemudian ada metode, ada pendekatan, ada metode atau pendekatan, ya. Mau yang kalau lebih sederhana lagi ya metode atau, ya. Tapi kalau misalnya mau dilengkapi dengan metode juga ada, pendekatan juga ada, model juga ada, silakan monggo. Ada atau dengan menggunakan media juga bisa, ya. Karena ini misalnya model daring, ya. Dengan misalnya seperti ini. Setelah pembelajaran langsung melalui media pembelajaran daring, via atau lewat atau melalui gitu ya, via Zoom meeting, Zoom cloud meeting, maka peserta didik dapat bla 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 sesuai dengan bunyi IPK-nya. Itu juga bisa, Bu. Ya, atau misalnya yang lebih mau sederhana juga, setelah pembelajaran ini peserta didik. Tapi kalau lebih lengkap lebih bagus lagi supaya bisa menunjukkan informasi kegiatan Ibu di dalam RPP-nya. Itu karena kita di model daring, ya Bu, ya, model daring yang sekarang ini. Jadi RPP itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu Ibu. Kalau bahasa yang Ibu mau pakai peserta didik dapat, mampu, bisa, terserah. Itu pilihan, tergantung pilihan Ibu mau mana yang Ibu mau pakai, mau mampukah, bisakah. Tetapi yang saya sarankan itu adalah nomenklatur siswa, ya, masih sering ada RPP masih pakai siswa, padahal di nomenklatur dokumen kurikulum kita itu sudah tidak lagi memakai kata siswa, tetapi peserta didik. Ya, peserta didik dapat.
peserta didik dapat. Jadi menggunakan kata peserta didik ya, karena kalau peserta didik ada siswa ada siswi, tapi kalau siswa ya so pasti harus ada siswi dong Bu ya, ya seperti itu. Jadi tolong menggunakan kata peserta didik dapat atau peserta didik bisa, peserta didik mampu gitu ya. Seperti itu Ibu Bapak. Oke. Nanti ada lagi yang pertanyaan lain karena ini waktunya sudah mau asar, kita belum sholat. Kita cukupkan saja sampai di sini Bapak Ibu. Halo? Ya. Termasuk di nomenklatur KBM di dokumen-dokumen kurikulum kita itu sudah tidak mengenal lagi ada katanya ada nomenklatur kegiatan belajar mengajar, karena tidak ada kegiatan belajar mengajar, tidak ada yang belajar dan ada yang mengajar, tetapi adalah kegiatan pembelajaran ya. Itu yang perlu diperhatikan, pembelajaran bukan belajar mengajar. Oke. Itu saja barangkali yang sempat saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu, ke hadapan Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa di chat di forum, di brainstormingnya ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab di situ. Oke, ada yang tidak jelas? Semuanya jelas? Kalau materi ini jelas, silahkan di thumb atau di reaction dengan ini ya, dengan thumbs up. Oke, kalau sudah cukup, silakan klik reaction clap. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Oke, ya sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Saya sudahi dulu pembelajaran kita pada siang hari ini terkait dengan konsep dasar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat adanya dan bisa dipahami. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahaminya, dan kalaupun ada hal-hal yang belum dipahami, ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, silakan saya buka forum di brainstorming dan diseminasi di web BLC-nya, silakan dibuka. Materinya juga ada di situ, bahan bacanya ada di situ. Saya lengkapi dengan video vlog pembelajaran saya di situ. Silakan Bapak Ibu simak video YouTube-nya. Ada beberapa video YouTube yang sudah saya masukkan. Silakan dipelajari, disimak baik-baik. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum ya. Kalau mau langsung diketik di YouTube, tulis saja nama saya Istiati Atma Malewai, nanti Bapak Ibu langsung mendapatkan vlog pembelajaran di situ dengan vlog-vlog pribadi anak-anak saya. Oke, terima kasih sampai di situ. Tapi yang perlu diperhatikan itu hanya saja ya di vlog pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat selalu buat kita semua, dan kita akan sholat asar dulu ya bagi yang belum sholat asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.